Assalamualaikum teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran, lebih tepatnya tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengelola hubungan pelanggan. Seperti yang kita tahu, pelanggan yang loyal itu adalah aset yang sangat-sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Jadi kita harus menjaga aset yang sangat berharga itu tadi. Kita juga harus tahu nih pelanggan kita itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian informasi ini kita kelola dengan hati agar kita bisa tahu nih titik-titik sentuh pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka suka gitu ya. Itulah yang harus kita pahami teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu menciptakan nilai dan loyalitas. Nah, menciptakan nilai dan loyalitas pelanggan ini merupakan inti dari strategi bisnis yang paling penting nih teman-teman. Keduanya ini saling berkaitan karena nilai yang diberikan kepada pelanggan akan menentukan sejauh mana sih pelanggan merasa puas yang pada akhirnya mempengaruhi dari loyalitas mereka. Nah, apa sih yang dimaksud dari nilai pelanggan ini tuh? Nilai pelanggan adalah persepsi manfaat yang diterima pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, antara manfaat dari sebuah produk dengan apa yang kita korbankan itu sama atau seimbang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pacar nih atau temen tapi nggak bisa ngasih kalian feedback yang seimbang dengan pengorbanan yang kalian berikan, udah cut off aja. Nah, jadi gini, contoh sederhananya adalah ketika teman-teman membeli almari di toko perabotan, misalkan seharga 300.000. Nah, di sini teman-teman itu sudah mengorbankan waktu, terus biaya transportasi dan tenaga untuk pergi ke toko tersebut. Nah, jika dengan harga tersebut sudah include ya dengan pengiriman, maka nilai manfaat yang teman-teman rasakan itu akan seimbang dengan pengorbanan yang teman-teman keluarkan nih. Nah, selain dari nilai kualitas produknya, tetapi juga dari pelayanannya. Jadi nggak perlu susah payah angkut-angkut barang sendiri, seperti itu. Nah, misalkan kita sebagai pelanggan ini sudah merasa puas dengan kualitasnya dan juga pelayanannya, maka itu akan menumbuhkan dari loyalitas kita nih teman-teman. Ini dinamakan loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan ini adalah komitmen pelanggan untuk terus memilih produk atau layanan dari suatu perusahaan meskipun ada alternatif lainnya di pasaran. Nah, loyalitas ini merupakan hasil dari pengalaman positif pelanggan, kepuasan yang konsisten dan juga hubungan emosional yang kuat dengan merek. Ketika teman-teman merasa puas dengan nilai manfaat yang tadi ya, nah kita akan merasa senang dan juga puas banget kan, sehingga kita percaya dengan brand tersebut. Kalau kita udah percaya sama satu brand, pasti kita akan komitmen kan untuk membeli di brand itu secara terus-menerus. Gak cuma itu, tetapi kita juga akan merekomendasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya kayak gini nih, aku habis beli sepatu merek ini loh, awet dan juga bagus banget. Mending kalian kalau beli di merek ini juga deh. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman kalau membangun nilai dan loyalitas pelanggan itu sangat penting untuk keberlangsungan dari sebuah bisnis. Karena apa? Pelanggan loyal memberikan pendapatan yang stabil dengan biaya retensi lebih rendah dibandingkan menarik pelanggan yang baru. Nah, pelanggan yang merasa mendapatkan nilai tinggi cenderung akan melakukan pembelian ulang, terus merekomendasikan produk kepada orang lain dan juga bersedia untuk membayar yang lebih. Loyalitas juga membantu perusahaan bertahan dalam persaingan dengan membedakan merek melalui pengalaman positif dan juga hubungan emosional. Selain itu, umpan balik dari pelanggan setia mendukung inovasi dan pengembangan produk. Dengan loyalitas yang kuat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang, meningkatkan reputasi dan mengurangi resiko kehilangan pelanggan. Kemudian, apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menciptakan nilai dan juga loyalitas dari pelanggan? Itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah nilai yang dipersepsikan pelanggan atau Customer Perceived Value.
Nah, jadi CPV ini adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi, nilai yang dipersepsikan pelanggan ini didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan juga apa yang dia berikan atau apa yang perusahaan berikan. Nah, yang kedua adalah total dari kepuasan pelanggan, yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan realita produk dengan ekspektasi mereka. Jika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, maka pelanggan akan merasa kecewa atau tidak puas. Nah, sebaliknya, ketika realitas sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi yang dibayangkan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Yang ketiga adalah mengamati kepuasan. Nah, mengamati kepuasan pelanggan ini penting untuk memahami sejauh mana si produk atau layanan memenuhi harapan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, analisis ulasan, pola pembelian ulang, dan juga keluhan dari pelanggan. Masukan ini membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, meningkatkan layanan, dan juga membangun hubungan jangka panjang. Dengan memantau kepuasan pelanggan secara rutin, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik, mengurangi resiko kehilangan pelanggan, dan juga mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, yang keempat adalah kualitas produk dan juga jasa. Hal ini adalah faktor kunci yang menentukan kepuasan pelanggan dan juga keberhasilan bisnis. Produk yang berkualitas tinggi akan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan secara efektif dan juga tahan lama. Sedangkan jasa berkualitas menciptakan pengalaman positif melalui layanan yang responsif, personal, dan juga profesional. Nah, gabungan keduanya ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan ya teman-teman, tetapi juga membangun kepercayaan, loyalitas, dan juga reputasi perusahaan. Untuk menjaga kualitas, perusahaan harus menerapkan kontrol mutu, berinovasi, dan juga secara rutin mengevaluasi umpan balik dari pelanggan. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengembangkan hubungan pelanggan. Nah, di sini juga ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang kedua, menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Dan yang terakhir adalah memenangkan kembali pelanggan. Langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, atau yang biasa kita sebut dengan CRM. Nah, CRM ini adalah proses pengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan juga semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Nah, CRM ini sangat penting ya teman-teman, karena pendorong utama profitabilitas sebuah perusahaan ini adalah nilai kolektif dari basis pelanggan perusahaan. Nah, menurut Don Peepers dan juga Martha Rogers, menggarisbawahi kerangka kerja 4 langkah yang diterapkan pada pemasaran CRM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi prospek dan juga pelanggan dari perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan juga nilai mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan tentang kebutuhan perorangan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah memodifikasi produk, layanan, dan pesan kepada setiap pelanggan. Oke, next, yang kedua adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, menarik dan mempertahankan pelanggan ini adalah kunci keberhasilan bisnis yang berkelanjutan, teman-teman. Ketika sebuah perusahaan ingin meningkatkan laba, maka akan berusaha untuk memperluas pangsa pasarnya, sehingga akan mendapatkan pelanggan baru. Nah, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus memahami kebutuhan target pasar, menawarkan nilai unik atau unique selling propositions, dan juga menggunakan strategi pemasaran efektif seperti promosi kreatif, media sosial, serta layanan konsultasi gratis. Selain itu, dengan memberikan pengalaman pertama yang positif sangat penting juga untuk menciptakan kesan yang baik. Nah, untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan perlu menerapkan beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya, dan yang kedua, membedakan penyebab atau erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, membandingkan kehilangan laba
yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang kehilangan biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. Oke, next yang ketiga adalah membangun loyalitas. Nah, di sini adalah bagaimana sih cara perusahaan untuk membuat pelanggan itu merasa loyal terhadap perusahaan. Bagaimana caranya agar pelanggan itu terikat sehingga akan berkomitmen untuk terus membeli produk kita. Nah, di sini ada dua program ya teman-teman, yaitu program frekuensi dan juga program pemasaran komunitas atau klub. Nah, program frekuensi ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar. Seperti misalnya ketika setiap pembelian itu lebih dari 10 juta ya teman-teman, pelanggan akan mendapatkan 10 poin. Nah, ketika poin ini sudah mencapai 100 atau lebih, maka akan mendapatkan 1 unit motor atau elektronik lainnya. Nah, yang kedua ada yang namanya program komunitas atau klub. Nah, ini adalah bisa terbuka bagi semua orang yang membeli produk maupun jasa atau hanya terbatas bagi kelompok yang berminat atau mereka yang bersedia membayar sejumlah kecil iuran. Nah, yang terakhir adalah memenangkan kembali pelanggan. Nah, memenangkan kembali mantan pelanggan nih teman-teman memerlukan pendekatan yang personal, solusi atas masalah sebelumnya dan juga insentif yang menarik. Nah, dengan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki hubungan dan memberikan nilai tambah, perusahaan dapat memperbaiki kepercayaan dan membangun loyalitas pelanggan kembali. Nah, ketika kesan pertama pelanggan itu kurang baik, perlu memenangkan pelanggan kembali ya teman-teman. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan pendekatan secara personal, kemudian mencari penyebab masalahnya dan juga memperbaikinya, dan kita juga perlu untuk menunjukkan komitmen terhadap pelanggan. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu database pelanggan. Nah, ketika akan memasarkan sebuah produk nih ya, pemasar itu harus mengetahui baik-baik pelanggan mereka. Nah, dengan cara apa? Perusahaan mengumpulkan informasi yang kemudian disimpan ke dalam database sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktik pemasaran. Nah, database itu apa sih teman-teman? Database pelanggan adalah kumpulan informasi terstruktur yang mencakup data pelanggan seperti nama kontak, terus kemudian riwayat pembeliannya, preferensi, dan juga interaksi mereka dengan perusahaan. Database ini berfungsi sebagai sumber utama untuk memahami perilaku pelanggan, mempersonalisasi layanan, dan juga mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, dengan mengelola database pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling loyal, merancang penawaran khusus, dan juga mengantisipasi kebutuhan mereka. Selain itu, database pelanggan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti mempercepat proses pemesanan atau menangani keluhan dengan lebih baik. Nah, pengelolaan yang baik terhadap database ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan, dan juga mendorong loyalitas pelanggan. Keamanan data itu juga harus menjadi prioritas ya teman-teman untuk menjaga privasi dan juga kepercayaan pelanggan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir pesan saya, tetaplah semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetaplah berjuang walaupun tidak punya ayang, dan tanpa ilmu aku bukanlah apa-apa, tapi tanpa kamu aku tetaplah istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.